Selamat siang, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nila Putu Artika Putri, NPM 193212112. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan materi harga pokok produksi proses dengan metode variabel costing yang ada di halaman 180 sampai 184. Sebelum mempresentasikan halaman tersebut, ada baiknya kita juga melihat di buku halaman 174, di mana di sana ada data awal yang memudahkan kita menemukan angka-angka yang ada di halaman 180. Data yang ada di dalam halaman 180 yaitu data produksi produk dalam proses awal sejumlah 6.000 kg. Yang kedua diterima dari Departemen 1 sejumlah 35 kg. Lalu dijumlahkan produk yang diperoleh dalam bulan Februari, yaitu penjumlahan dari 6.000 kg dengan 35.000 kg, yaitu mendapat 41 kg. Selanjutnya, produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2, yaitu 38.000 kg. Lalu selanjutnya produk dalam proses akhir yaitu 3.000 kg, dan jumlah produk yang dihasilkan yaitu 41 kg. Yang kedua yaitu biaya yang dibebankan dalam Departemen 2. Cara mendapatkan data-data ini yaitu dengan cara kita melihat di halaman 179, yaitu dengan mencari dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata tertimbang, yaitu seperti ini, yaitu ada dibagi menjadi 6 tabel. Tabel 1 berisi harga pokok yang berasal dari Departemen 1. Yang kedua, biaya yang ditambahkan dalam Departemen 2. Yang ketiga, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik variabel. Yang tabel kedua itu yang melekat pada produk dalam proses, yaitu yang pertama 11.150.000. Itu didapat dari data halaman 174 di Departemen 2, kalian bisa lihat. Terus yang kedua 1.152.000, yang ketiga 4.140.000. Yang ketiga yaitu pada tabel ketiga yaitu yang ditambahkan dalam periode sekarang. Sebenarnya saya nggak terlalu tahu itu didapatnya dari mana. Jadi saya hanya bisa membaca di buku, dan saya nggak tahu itu dapatnya dari mana. Yang pertama 77 juta, yang kedua 37 juta 68.000, yang keempat 44.340. Lalu total biaya itu didapatkan dengan menambah tabel kedua dengan tabel ketiga, yaitu 88.150, dan itu biaya yang berasal dari Departemen 1. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja sejumlah 38.220, dan yang ketiga 48.480, dan itu dimasukkan ke biaya yang dibebankan dalam Departemen 2. Lalu tabel kelima yaitu unit ekuivalen. Cara mencari unit ekuivalen tersebut yaitu dengan rumus 100% dikali 38.000. 38.000 itu didapat dari produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2, lalu ditambah dengan 100% dikali 3.000, dan 3.000 itu didapat dari produk dalam proses akhir. Lalu lalu yang bagian pertama mendapatkan 41.000, yang kedua 39.200, yang ketiga 42.400. Terus yang terakhir biaya persatuan. Cara mencari itu yaitu membagi antara tabel 4 dan tabel 5, yaitu mendapatkan 2.150, yang kedua 9.970,
1.275, yang ketiga 1.200. Lalu dijumlahkan mendapatkan hasil 4.325. Yang selanjutnya yaitu perhitungan biaya. Yang pertama, harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang mendapatkan 164.350. Itu didapat dengan cara mengalihkan 38.000 dengan 4.325 tersebut, mendapatkan 164.350. Yang kedua yaitu harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. Yang pertama yang berasal dari Departemen 1, yaitu mendapatkan 6.450. Itu didapat dari pengalian 3.000 dikali 2.150, mendapatkan 6.450, 6 juta maksudnya. Yang kedua yang ditambah dalam Departemen 2, yaitu biaya tenaga kerja. Itu mendapat 1.170. Itu didapat dengan cara dengan rumus 40% dikali 3.000 dikali 975. 40% itu dapat diketahui karena ada di data halaman 174. Dan yang terakhir, biaya overhead pabrik variabel dengan rumus 80% dikali 3.000 dikali 1.200, mendapatkan 2.880. Lalu dijumlahkan menjadi 10.500 dan letaknya di kredit. Lalu dijumlahkan dengan harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang, mendapatkan hasil akhir 174.850.000. Lalu lanjutkan dengan pencatatan pemakaian bahan baku dan bahan fonolog. Yang pertama, biaya bahan baku Departemen 1 sejumlah 20.200. Itu didapat dari data halaman 174, terletak di debit. Lalu persediaan bahan baku sejumlah 20.200 terletak di kredit. Yang kedua, pencatatan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja di Departemen Produksi dalam bulan Januari 19 X1 di jurnal sebagai berikut. Yang pertama, barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen 1 sejumlah 29.775.000. Yang kedua, barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen 2 sejumlah 38.068.000. Kedua bilangan tersebut terletak di debit dan didapatkan dari data halaman 174. Yang kedua, gaji dan upah sejumlah 66.843. Itu didapat dari penjumlahan biaya tenaga kerja Departemen 1 dan Departemen 2 terletak di kredit. Yang ketiga, pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Yang pertama, biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen 1 sejumlah 59.315. Yang kedua, biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen 2 sejumlah 77.340. Terletak di debit. Kedua bilangan tersebut terletak di debit dan berbagai rekening yang dikredit, yaitu sejumlah 136.355, yaitu penjumlahan dari biaya overhead pabrik sesungguhnya dari Departemen 1 dan Departemen 2 terletak di kredit. Cara mencari biaya overhead pabrik sesungguhnya dari Departemen 1 dan Departemen 2 yaitu
kita lihat di bawahnya ini, yaitu biaya offline pabrik variabel Departemen 1 sejumlah 37.315 terletak di debit, dan biaya offline pabrik tetap Departemen 1 sejumlah 22 juta terletak di debit, dan data itu didapatkan dari buku halaman 174. Lalu biaya offline pabrik sesungguhnya Departemen 1 sejumlah 59.315. Jika kita lihat di sini data di sini sudah sama, yang saya tahu seperti itu. Lalu BDP biaya offline pabrik variabel Departemen 2 sejumlah 44.340.000. Biaya overhead pabrik tetap Departemen 2 sejumlah 33 juta, dan kedua bilangan tersebut terletak di debit, dan biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen 2 sejumlah 77.340.000 terletak di kredit, dan itu didapatkan dari penjumlahan biaya overhead pabrik variabel Departemen 2 dengan biaya overhead pabrik tetap Departemen 2. Dan kita sudah lihat di sini juga sama yang data di awal-awal itu. Yang keempat yaitu mencatat harga pokok produk jadi Departemen Produksi pertama yang ditransfer ke Departemen Produksi berikutnya, yaitu DPD biaya bahan baku Departemen 2 sejumlah 77 juta letak di debit. Itu didapatkan dari di buku halaman 179 di tabel yang tadi saya jelaskan. Terus yang kedua, biaya bahan baku Departemen 1 sejumlah 17.500 terletak di kredit. Yang ketiga, biaya tenaga kerja Departemen 1 sejumlah 26.250. Yang ketiga, biaya overhead pabrik variabel Departemen sejumlah 33.250. Saya tidak tahu data tersebut didapat di mana, dan saya hanya bisa membaca saja. Yang kelima, pencatatan harga pokok produk dalam proses Departemen Produksi pertama pada akhir periode, yaitu persediaan produk dalam proses Departemen 1 sejumlah 15.210 terletak di debit. Yang kedua, BDP biaya bahan baku Departemen 1 sejumlah 4.500.000. Itu kalian dapat melihat data tersebut di buku halaman 177 dan bagaimana cara mencarinya, dan itu berkaitan dengan soal di buku halaman 174. Yang ketiga, biaya tenaga kerja Departemen 1 sejumlah 4.725.000. Yang terakhir, biaya overhead pabrik variabel Departemen 1 sejumlah 5.985, dan ketiganya itu terletak di kredit. Yang keenam, mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang, yaitu persediaan pokok produk jadi sejumlah 164.350 terletak di debit. Lalu biaya bahan baku Departemen 2 sejumlah 81.700. Hal itu didapatkan dengan cara melihat di halaman 179, yaitu ya dari Departemen 1 38 juta dikali 2.150, yaitu menemukan hasil 81.700 dan terletak di kredit. Begitupun seterusnya, yaitu biaya tenaga kerja Departemen 2 sejumlah 37.050.000 dan terletak di kredit. Yang terakhir,
biaya overhead pabrik variabel departemen 2 yaitu 45.600.000. Kalian bisa lihat di buku halaman 179 cara menghitungnya. Lalu kita lanjutkan ke pencatatan harga pokok produk dalam proses dalam departemen produksi pertama pada akhir periode. Yang ke-7 yaitu pencatatan harga pokok produk dalam proses dalam departemen atau departemen produksi pertama pada akhir periode. Yang pertama, persediaan produk dalam proses departemen 2 sejumlah 10.500.000 terletak di debit. Yang kedua, biaya bahan baku departemen 2 sejumlah 6.540.000. Cara mencarinya ada di halaman 179, yaitu dengan cara 3.000 unit dikali 2.150, maka akan mendapat 6.450. Begitupun seterusnya, dan itu terletak di kredit. Yang ketiga, biaya tenaga kerja departemen 2 sejumlah 1.170.000 dicari dengan cara 40% dikali 3.000 dikali 975. Yang keempat, biaya overhead pabrik variabel departemen 2 sejumlah 2.880.000 dicari dengan cara 80% dikali 3.000 dikali 1.200, dan ketiganya tersebut terletak di kredit. Yang ke-8, mencatat penjualan produk. Yang pertama, hasil penjualan produk selama bulan Januari 19X1 dicatat sebagai berikut. Piutang terdapat sejumlah 240 juta terletak di debit. Kita bisa mendapatkannya dengan cara melihat di buku halaman 174. Yang kedua, hasil penjualan sejumlah 240 juta terletak di kredit. Harga pokok produk yang dijual dalam bulan Januari 19X1 dicatat sebagai berikut. Harga pokok penjualan yaitu 129.750 terletak di debit, dan persediaan produk jadi sejumlah 129.750 terletak di kredit. Perencanaan biaya komersial. Biaya non-produksi yang terjadi dalam bulan Januari 19X1 dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Yang pertama, biaya pemasaran sejumlah 25.200.000 terletak di debit. Yang kedua, biaya administrasi dan umum sejumlah 19 juta dan terletak di debit. Berbagai rekening yang dikredit sejumlah 44.200.000 terletak di kredit, dan itu didapatkan dari penjumlahan biaya pemasaran dengan biaya administrasi dan umum. Saya tidak tahu gimana itu dapat biaya pemasaran dan administrasi, jadi saya hanya bisa membacanya saja. Yang kedua, pemisahan biaya non-produksi menurut perilaku dicatat dengan jurnal. Yang pertama, biaya pemasaran variabel sejumlah 10.200.000 terletak di debit. Biaya pemasaran tetap sejumlah 15 juta. Biaya administrasi dan umum variabel sejumlah 7 juta. Biaya administrasi dan umum tetap sejumlah 12 juta. Keempatnya tersebut terletak di debit dan dapat dicari di buku halaman 174. Biaya pemasaran sejumlah 25.200.000 terletak di kredit.
biaya administrasi dan umum sejumlah 19 juta dan terletak di kredit. Karena bagian terakhir yaitu tentang cara mencari variabel costing saya tidak mengerti, jadi saya tidak akan menjelaskannya. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan dalam menyampaikan ringkasan ini. Saya mohon maaf dan terima kasih. Selamat siang.